Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Masih hari Lebaran, dan tentunya hari ini hari spesial buat saya karena saya didampingi oleh YouTuber terkenal dari Subang. Bisa aja Bang Freddy. Padahal lebih Kang Heri terkenalan Bang Freddy. Kang Heri Susanto. Aduh. Cuma Kang Heri damang. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah lama tak berjumpa kita. Iya, lama tidak berjumpa. Kita Dan sebelum puasa ya, masuk udah ada berapa bulan ke belakang kita tidak. Apalagi sekarang lihat rumah Kang Heri sudah berubah lagi nih. Gitu. Setiap mau dipakai kafe ya. Ya. Kang Heri sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang Freddy. Alhamdulillah. Baik, rekan sahabat sekalian, tiada hari, bukan tiada hari ya, ya kita selalu bukan ungkap ya, kita akan terus bicarakan masalah kasus Subang terutama ini. Nah, sekarang saya akan coba nih ke Kang Heri karena kemarin-kemarin itu sempat diberitakan Kang Heri dan Bang Jack, yaitu oleh channelnya Luruskan. Mengenai masalah Banpol, mulai dari keberadaan Banpol, kemudian isu-isu Banpol dan yang terkait dengan Banpol lah. Saya akan coba langsung karena saya juga ada penasaran dari saya juga seperti itu. Nah, untuk itu saya akan langsung menanyakan kepada Kang Heri karena Kang Heri adalah orang yang sempat dibicarakan, gitu, sempat ramai juga di media. Gitu. Jadi kita mau langsung bicara langsung sama Kang Heri nih. Kang Heri, kita mau nanya masalah Banpol nih Kang Heri. Iya. Kang Heri kan saya pengen nanya mulai dari editan Banpol, kemudian foto Banpol, kapan Banpol itu, foto itu ada yang bilang tanggal 14, tanggal 19. Kemudian Kang Heri sempat ke Polsek Banpol ya, sempat juga ke rumahnya, kan itu sempat ramai di media Kang Heri. Nah, tentu ini mengundang kepenasaran saya pribadi, juga masyarakat juga pasti pengen bertanya-tanya juga. Mungkin pertanyaannya diwakilkan oleh saya. Nah, ini gimana Kang Heri? Mangga silakan. Oh, boleh. Jadi sampai sekarang masih ramai ya dibahas tentang Banpol ya Bang Freddy ya. Ramai. Dan terakhir yang kemarin itu yang Bang Heri dan Bang Jack tuh. Oh iya. Jadi begini ya. Kalau menurut pendapat saya sih hematnya terutama Bang Freddy ya. Dan saya yakin kalau teman-teman semuanya para subscriber Bang Freddy juga, karena terkadang mereka itu sekarang lebih pinter Bang Freddy daripada kita ya, dalam menyikapi semua berita atau memantau beberapa channel yang ada tentunya, yang terutama memang ikut menyuarakan kasus Subang ya kan. Jadi ya saya sebelum menjawab kepada pokok materi, saya akan sedikit cerita dulu terkait hal itu, karena saya yakin teman-teman juga agar tidak salah paham juga gitu loh Bang Freddy. Jadi begini, sekarang kan banyak sekali YouTuber yang memang ikut bersama-sama menyuarakan kasus Subang, ya kan? Mulai muncul-muncul ya? Ya, mulai muncul-muncul. Terus saksi yang tadinya tidak speak up, sekarang banyak speak up juga di salah satu channel juga. Ya sebetulnya menurut pendapat saya itu tidak masalah sih. Ya kan, kenapa tidak masalahnya? Jadi ibaratnya untuk menginformasi tentang saksi yang ini diberikan keterangannya dapat dari channel ini, informasi tentang terutama misalkan Danu bisa dari Bang Freddy atau saya, kan seperti itu ya. Betul. Atau berbicara tentang pembicaraan atau statement atau speak up yang disampaikan juga oleh kuasa hukum Danu, mungkin juga bisa di channel saya. Karena masing-masing orang itu dalam memberikan sebuah statement juga kan tentunya harus sama channel yang dipercaya juga tentunya, kan seperti itu. Jadi tidak terlepas itu lebih seperti apa dan bagaimana, yang namanya netizen juga kan pasti sudah dapat melihat lah ya. Itu sudah tidak dipungkiri lagi, memang kondisinya sekarang di lapangan seperti itu gitu loh. Betul. Nah, tapi kita kembali kepada pokok materi yang ditanyakan oleh Bang Freddy terkait persoalan Banpol. Jadi sekarang itu mestinya saya sudah malas untuk membahas persoalan Banpol. Karena apa?
Karena apapun yang saya bicarakan di dalam hal ini terkait persoalan Banpol, dianggapnya adalah sebuah pembenaran dari saya saja. Ya kan ya? Karena apa? Karena dianggapnya kan saya itu adalah orang yang ada juga yang nyebutnya mendewa-dewakan Danu, ya termasuk Bang Freddy mungkin. Ya termasuk ya. Ya, padahal Pemuja. padahal kan tidak seperti itu. Siapapun yang bersalah, ya intinya harus mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara kita kan. Betul. Seperti itu ya. Jadi kita tidak mendewa-dewakan dalam hal ini. Betul. Nah, terkait persoalan Banpol yang sekarang ramai diperbincangkan, jadi kita harus pilah dulu nih dua hal yang berbeda terkait persoalan entah itu apa namanya ya. Saya kalau berbicara Banpol kan kita juga tahu bahwa dasar hukum yang mengatakan tentang Banpol di dalam institusi kepolisian memang tidak ada. Yeah. Tapi kita berpikirnya adalah orang yang diperbantukan untuk membantu biasanya membantu pihak kepolisian, tetapi tentunya ada batasan-batasannya dulu gitu loh Bang. Yeah. Apa yang bisa dilakukannya, misalkan hal-hal yang sifatnya tidak apanya Bang. Ya istilahnya mah ada sesuatu juga yang memang tidak diwakilkan. Ya. Misalkan harus oleh pihak kepolisian, harus oleh pihak penyidik gitu loh. Jadi sifatnya yang namanya Banpol yang saya tahu adalah orang yang memang membantu saja gitu loh. Ya. Itu pun mungkin membantu. Membantu yang bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitasnya ya. Nah, terkait persoalan keterangan Danu nih dalam hal ini yang memang sering juga saya dampingi, kronologinya cerita terkait persoalan Banpol kan awalnya munculnya dari saudara Danu juga ya kan? Ya. Dan itu menurut informasi juga atas dasar perintah dari Kang Yoris. Betul. Dan sudah diakui juga oleh Kang Yoris. Kalau tidak salah waktu itu pernah ada disampaikan oleh di TV One tuh. Wawancara udah diakui juga. Nah, tidak terlepas itu benar ataupun salah, secara pribadi saya juga sebetulnya tidak tahu. Ya kan? Karena memang saya tidak menyaksikan. Betul. Tidak ada di lapangan waktu itu. Kalau misalkan yang namanya saya memberikan mengatakan tahu, tentunya saya harus melihat, harus mendengar sendiri. Ya kan? Baru saya bisa memberikan keterangan terkait hal itu. Tetapi untuk persoalan Banpol ke Polsek Jalan Cengkoko itu saya bukan berarti mencari sih sebetulnya. Tetapi apapun yang saya katakan kan tidak akan pernah gimana gitu ya. Sebetulnya ya semua yang ada di sana karena memang bisa dikatakan sahabat gitu juga lah. Sahabat mungkin saya tidak tahu ya, tapi karena Kang Heri sempat ada kegiatan juga di Polsek ya. Iya intinya saya sering ya? Saya kan jualan meja nih. Ya kalau Bang Freddy tahu ya mungkin kalau jalan-jalan ke sana lihat aja kalau ada barang-barang yang seperti ini ya intinya dari sini. Saya jualan. Produknya Kang Heri. Ya siapapun institusi manapun apakah itu kantor misalkan kecamatan, kantor perusahaan swasta atau institusi pemerintah, selama memang membutuhkan pekerjaan ya hasil produk saya ya saya mah kan bisa dikatakan ya namanya juga orang jualan kan. Seperti itu makanya setiap yang ada di wilayah Jalan Cengkok mah alhamdulillah lah kita selalu membangun silaturahmi yang baik. Jadi terkait persoalan yang diberitakan inisial itu ini sebetulnya saya mah secara pribadi kenal, bukan untuk mencari-cari gitu loh maksudnya. Tetapi terkait persoalan keterangan yang disampaikan oleh Danu benar seperti itu kan harus ada pengakuan dari Banpolnya itu sendiri. Tetapi kan kita sudah tahu ada waktu itu disampaikan ya intinya mah kan dari Anjas di Thailand juga sudah ada video yang memang dasarnya dari Pak Kades. Percakapan. Suaranya saja. Ya suaranya saja. Ya saya tidak tahu apakah memang ada videonya juga. Ya tentunya itu kan yang tahu hanya Pak Kades. Karena dari sumbernya dari Pak Kades. Nah dia itu tidak upload ke media ataupun bagaimana sebetulnya itu hak Pak Kades dong. Itu kan ya kita tidak bisa memaksa. Karena segala sesuatu itu tentunya memiliki sebuah konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Jadi tidak boleh ada misalkan ada paksaan dari luar, ayo dong. Jadi intinya kita nggak usah terpancing lah Bang Freddy gitu. Jadi kita biarkan saja toh kalau misalkan kita upload nih banyak juga yang mengatakan itu bohong 100% itu bagaimana. Tetap kan sepenuhnya ini belum final gitu loh. Kasus ini belum final. Kayak beginilah ibarat kayak begini. Salah satu contoh mungkin Bang Freddy juga tahu ya. Dulu ada salah satu channel yang sekarang ramai membincangkan terkait persoalan Banpol kan dulu
apa namanya videonya itu banyak juga yang mengatakan eh, berbicara tentang Danu itu tidak seperti sekarang, Ya. gitu kan ya? Betul tidak? Betul, betul, betul. Nah, tapi kan manakala seiring berjalannya waktu dan dia mendapatkan temuan yang kita juga tidak tahu temuannya itu benar atau tidak, akhirnya merubah apa namanya pemberitaannya menjadi berubah, menjadi melebar kan seperti itu. Dianggapnya juga kan menyudutkan Danu atau malah mungkin yang saya lihat juga komentarnya juga sudah, ya itu mah sudah menuduh, Sudah mulai pedas ya. sudah mulai sangat lada sekali itu mah kan. Seperti itu. Ya intinya kan itu seiring berjalannya waktu. Tetapi walaupun begitu kan tetap pihak kepolisian nanti dipina loh. Saya tidak bisa berbicara dalam proses perjalanannya. Perjalanannya sebelum kasus ini terungkap. Jadi karena mungkin pernah ada statement dari pihak Polda Jabar yang waktu itu disampaikan oleh Kabag Humas Polda ya, terkait Kabid Humas ya, Kabid Humas bahwa persoalan terkait persoalan banpol, ya kan pernah disampaikan, sehingga pihak kepolisian juga tidak mengakui, ya kan ya, atau bagaimana ya, terus dianggapnya saya juga bohong atau bagaimana. Tapi kali ini mengenai penjelasan Kabid Humas, ya, itu kan sifatnya satu kali. Satu kali maksudnya ini. Pada saat yang pertama itu Kabid Humas Kombes Pol Pak Erdi Caniago mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan banpol dalam hal ini. Itu kan satu kali kan. Nah, kita kan sebenarnya menunggu apa sih arti daripada itu kata-kata itu kan ya. Betul ya? Kita kan menunggu sebenarnya apa sih arti kata itu kan itu. Nah itu kan kita tidak bisa tersampaikan karena kan informasinya baru satu kali, cuman itu saja. Ya. Tapi kan di masyarakat berkonotasinya seolah-olah bahwa banpol itu nggak ada, seolah-olah begitu ya dari pernyataan. Padahal kan di kata-katanya itu tidak ada keterlibatan banpol, kan bilang begitu ya. Nah walaupun itu sebenarnya mengandung arti yang sangat luas kan ya. Nah itu juga pernyataan dari Komenpol yang Pak Ibrahim Tompo juga ya. Mas Ari. Sebenarnya kan artinya apa penjelasannya yang belum maksimal kan gitu ya. Kita menerimanya tidak maksimal maksudnya begitu kan ya. Gimana kan ini? Ya kita mendengar waktu itu juga ya apa disampaikan oleh Kabag Humas ya. Kabid Humas ya waktu itu. Polda Jabar, Bapak Ibrahim Tompo memang seperti itu. Tetapi saya bilang kan tadi kita nggak usah kayak gimana, sesuatu bisa saja berubah. Betul. Ini kan posisinya masih dalam proses perjalanan nih, Bang. Betul. Ya kan ya? Betul. Wong misalkan asalnya beritanya lebih condong kemana, sekarang bisa juga berubah. Ini kan proses. Nanti evaluasinya di hasil akhir aja gitu loh. Betul. Sekarang kita perang opini juga. Perang antar opini ya. Sama YouTuber juga menurut saya juga tidak ada untungnya gitu loh. Jadi kalau misalkan dia mau memberitakan seperti apa sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, sesuai dengan analisanya ya monggo-monggo saja. Kan kayak begitu. Tetapi kan tetap tidak akan pernah merubah apapun gitu loh. Ya intinya jangan sampai memvonis. Iya, kalau bisa masih seperti itu ya, gitu seperti itu. Karena kan yang berhak memvonis atau menentukan kan pihak kepolisian ya. Wong polisi aja sampai sekarang kan belum bisa memberikan press release terkait hal itu siapa pelaku. Nah ini sebetulnya bukan berarti karena memang pihak kepolisian tidak bekerja. Sampai saat ini sekarang kasus ini masih dalam proses. Iya kan? Penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Adapun mungkin ya walaupun memang terkadang kita suka kok lama sekali sih gitu kan. Tetapi kan ini juga menyangkut hak asasi manusia gitu loh. Nah inilah salah satu bentuk profesionalisme pihak kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus yang mungkin kasus yang sangat besar ini ya, sekarang sudah viral ya. Jadi mungkin terlambatnya ini karena salah satu bentuk kehati-hatian gitu loh Bang. Siap. Jadi kembali lagi Kang Hedi ke apa namanya banpol. Ya kembali ke pertanyaan awal tadi bahwa masalah adanya foto editan, adanya foto palsu dan tidak asli, kemudian adanya apakah banpol itu ada apa tidak, kemudian tentang Kang Heri yang ke Polsek dan lain sebagainya. Sebenarnya gini, kalau saya gini Kang Heri ya, barangkali gini, apapun misalkan yang disampaikan, misalkan dia ada analisa dari luar,
mengatakan masalah banpol, sebenarnya kan gini, kalau ada masalah dengan banpol, saya ini sebagai ini ya, saya melihat dari luar ya. Kalau ada masalah dengan banpol gimana maksudnya? Kalau misalkan ada masalah dengan banpol, misalkan ada masalah nih, tentunya kan pihak kepolisian sudah manggil ya. Ya. Ya kan secara tidak langsung ya. Kalau misalkan ada banpol nih, masalah nih banpol, tentunya yang berkaitan dengan banpol itu pasti sudah dipanggil kan. Ya. Kalau misalkan ada masalah nih, misalkan kalau ada masalah dengan banpol, ini ada masalah dengan banpol, tentunya kalau misalkan itu dari pihak kepolisian kan pasti memanggil kalau ada hal-hal yang aneh ya. Ada hal aneh, ada hal yang mencurigakan yang perlu dipertanyakan. Tentunya akan dipanggil lagi saksi yang berkaitan dengan banpol kan gitu Kang Heri ya. Betul nggak? Betul. Dipanggil kemudian ini. Tapi kan sampai sekarang sampai detik ini belum ada lagi pemanggilan untuk materi masalah banpol, belum ada kan? Oleh pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian. Sebetulnya jawaban yang tahu itu mungkin hanya pihak kepolisian. Iya. Lalu kan ada begini Bang Freddy.